Bismillahirrahmanirrahim. Yang kami hormati Ibu Alisa Wahid, V20 2022 Co-Sherpa. Yang kami hormati Bapak Makarim Wibisono, V20 22 Co-Sherpa. Yang kami hormati Ibu Mika Malaon, V20 2022 Co-Chair. Yang kami hormati Bapak Yuri Yogaswara, V20 2022 Co-Chair. Bapak Niko Wijaya, CEO daripada BRI Ventures. Yang kami hormati juga Ibu Mandi Marahimin, Kurator V20 Carnival Film Weeks. Yang kami hormati seluruh perwakilan daripada V20 Global, serta Ibu dan Bapak hadirin yang berbahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Marilah kita bersama-sama memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa, karena atas ridhonya hari ini kita dapat berkumpul dalam keadaan sehat walafiat, menghadiri acara Values 20 Press Conference sebagai salah satu side events presidensi G20. Ibu dan Bapak yang saya hormati, telah 2 tahun kita menghadapi pandemi COVID-19 dan Kadin melihatnya sebagai 2 peperangan, yaitu perang melawan pandemi dan perang ekonomi. Kedua peperangan ini harus kita menangkan bersama-sama dengan bergotong royong. Dan Alhamdulillah hasil dari upaya gotong royong telah dapat kita lihat bersama, di mana pada saat ini program vaksinasi sedang berlangsung signifikan dengan perkembangan yang sangat baik. Perekonomian Indonesia juga menunjukkan tanda-tanda pemulihan di mana pertumbuhan ekonomi pada kuartal 1 2022 diproyeksikan berada pada kisaran 4,5 sampai dengan 5,2%. Tentunya capaian pemulihan ini tidak terlepas dari peran sektor swasta dan bisnis Indonesia selama pandemi. Dalam ekosistem ekonomi satu negara, bisnis berperan sangat penting dalam menciptakan lapangan kerja bagi masyarakat, meningkatkan standar hidup, dan juga membantu merangsang perekonomian. Lebih dari itu, sektor swasta juga dapat berperan sebagai mitra strategis pemerintah dalam melaksanakan agenda-agenda pembangunan serta menarik lebih banyak investasi. Melihat hal ini, Kadin percaya bahwa dalam menjalankan bisnis, penting bagi pelaku usaha untuk memperhatikan nilai-nilai atau values dalam bisnisnya. Nilai-nilai ini diterapkan tidak hanya agar bisnis dapat maju, tetapi juga memberikan dampak positif bagi masyarakat sekaligus mendorong pertumbuhan dan pembangunan ekonomi yang inklusif. Terdapat beberapa nilai yang penting untuk dimiliki sektor usaha dan bisnis di Indonesia. Pertama, nilai gotong royong. Dalam membangun bisnis yang maju, tentunya pelaku usaha tidak bisa berdiri sendiri. Kolaborasi lintas sektoral dalam upaya gotong royong menjadi penting perannya untuk memajukan usaha dan bahkan menggerakkan perekonomian di masyarakat sekitar. Nilai gotong royong ini telah banyak diterapkan di berbagai usaha skala daerah, terutama pada UMKM. Misalnya gotong royong antara peternak sapi perah di 7 kabupaten kota di daerah Jawa Timur dengan koperasi telah berhasil memproduksi 150 sampai 170 ton liter susu dan mendistribusikannya untuk pengolahan susu komersial, tentunya dengan dukungan pemerintah setempat. Hasilnya, kerjasama gotong royong ini telah membangun perekonomian pedesaan dan mendorong ide-ide inovatif. Kadin melihat apabila nilai ini diterapkan secara luas bagi pelaku bisnis dan sektor swasta di Indonesia, maka tentunya akan mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif. Kadin selaku Kamar Dagang dan Industri juga turut terlibat dalam upaya gotong royong di sektor swasta melalui pendampingan closed loop ekosistem bagi UMKM dan juga membantu integrasi UMKM ke ekosistem digital. Kedua, nilai inovasi, di mana di era industri 4.0, sektor bisnis dan swasta harus beradaptasi pada teknologi digital dan otomisasi, sehingga dapat mengembangkan skala usaha, meningkatkan efisiensi, melahirkan inovasi-inovasi yang sesuai dengan kebutuhan pasar, serta dapat menyesuaikan dengan perkembangan zaman. Adopsi teknologi juga harus menyentuh usaha yang paling mikro, termasuk UMKM. Hal ini juga sejalan dengan salah satu agenda presidensi G20 Indonesia
di 2022 ini, yaitu transformasi digital. Tentunya transformasi digital tidak hanya cukup dengan adopsi teknologi, tapi juga diperlukannya upskilling sumber daya manusia. Kadin siap mendukung transformasi digital sektor usaha melalui program peningkatan kapasitas tenaga kerja serta membantu UMKM untuk go digital. Tentunya dengan mengadoptasi teknologi dan digitalisasi, sektor usaha akan semakin fleksibel dan resilient dengan krisis di masa mendatang. Ketiga, nilai sosial juga sangat penting untuk dimiliki sektor swasta. Bisnis masa kini tidak hanya berorientasi pada keuntungan ataupun profit semata, tetapi harus memiliki dampak sosial bagi masyarakat. Contohnya, perusahaan ride-hailing seperti Gojek, selain bertujuan memberikan opsi transportasi, juga telah memberikan dampak sosial yang signifikan karena menyediakan 2 juta lapangan pekerjaan baru. Di samping itu, krisis pandemi yang telah kita hadapi bersama juga telah menunjukkan ketidaksiapan sektor kesehatan Indonesia. Melihat hal tersebut, sektor bisnis memiliki peran yang besar dalam mendorong agenda equitable healthcare atau akses kesehatan yang adil bagi seluruh rakyat Indonesia. Hal ini juga sejalan dengan agenda daripada presidensi G20. Kadin melihat model bisnis yang menggabungkan teknologi dan kesehatan atau health tech sangat potensial untuk bertumbuh di masa pasca pandemi COVID-19 dan pemulihan. Health tech juga memiliki dampak sosial untuk memperluas akses kesehatan yang lebih inklusif. Kadin juga mendorong berbagai fasilitas kesehatan dan pendukungnya untuk bisa terintegrasi ke digitalisasi agar bisa memberikan akses kesehatan yang lebih luas dan mudah kepada masyarakat di berbagai daerah. Dengan begitu, apabila sektor kesehatan kita pulih, maka ekonomi nasional tentu akan bertumbuh. Terakhir, nilai lingkungan, di mana bisnis memiliki tanggung jawab untuk menjaga lingkungan dan mencegah kerusakan yang dihasilkan oleh kegiatan bisnis, termasuk memerangi laju perubahan iklim global, terutama soal target penurunan emisi gas rumah kaca. Maka dari itu, Kadin mendorong sektor swasta untuk melakukan transisi ke energi terbarukan dan juga melebarkan bisnis ke sektor-sektor potensial yang mendukung agenda transisi iklim, seperti rooftop solar maupun industri pendukung ekosistem mobil listrik. Hal ini juga sejalan dengan agenda presidensi G20, yaitu transisi energi yang berkelanjutan. Dengan diterapkan nilai ini, maka sektor swasta tidak hanya mendorong pertumbuhan ekonomi, tetapi juga berkontribusi dalam agenda pembangunan berkelanjutan. Kadin juga siap memfasilitasi dukungan serta bantuan bagi para pelaku bisnis untuk berkomitmen dalam mencapai net zero emission melalui Kadin Net Zero Hub. Ibu dan Bapak yang saya hormati, Kadin optimis dan yakin penerapan nilai-nilai tersebut tidak hanya akan mendorong pertumbuhan ekonomi nasional, namun juga mencapai pembangunan yang berkelanjutan dan inklusif. Akhir kata, saya ucapkan selamat sekali lagi atas terselenggaranya acara ini. Semoga dapat bermanfaat bagi kita semua yang hadir maupun bangsa dan negara. Terima kasih, salam sehat, salam optimis, salam sukses. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.